Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan, saya Safril Alfian Akbar. Di sini saya adalah mahasiswa yang menempuh program doktoral ilmu hukum, yaitu di Universitas Untak Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal masalah code is law. Nah, itu nanti yang saya akan bahas ya, di mana kita hidup di zaman yang unik ini ya, di mana hukum tidak lagi hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga tersembunyi di balik baris-baris kode ya. Nah, hari ini tanpa kita sadari ya, setiap klik, setiap transaksi, setiap interaksi digital sebenarnya sedang diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nah, tidak kita pilih dan seringkali kita tidak pahami. Nah, lalu muncul satu pertanyaan sederhana tetapi sangat mendasar. Nah, apakah kita masih hidup di bawah hukum negara, kemudian atau kita hidup di bawah hukum kode? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagi peserta dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan, tolong subscribe YouTube saya ini. Oke, next. Hmm. Gagasan ini sebenarnya bukan suatu hal baru ya. Jadi seorang pakar hukum yaitu di Harvard ya, yang kita sebut Lawrence Lessig ya, dalam bukunya Code of Other Laws of Cyberspace di tahun 1999 ya, mengemukakan sebuah ide yang sangat kuat ya. Code is law. Nah, artinya sederhana, kode atau sistem digital yang kita gunakan setiap hari tidak berfungsi secara teknis ya, tetapi juga mengatur perilaku manusia. Nah, itu dia. Kalau kita bandingkan dengan negara hukum, dengan hukum negara, perbedaannya yang sangat jelas ya. Jadi hukum negara bekerja dengan suatu ya, ada tiga prinsip dalam hukum negara, yaitu melarang ya, kemudian memerintah, yang kedua memerintah, kemudian yang ketiga yaitu memberi suatu sanksi ya, bukan sanksi ya. Oke. Nah, terus kemudian artinya kita masih punya suatu pilihan. Nah, meskipun ada suatu konsekuensi di situ, tapi kode bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan hukum negara, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kode tidak memberi suatu pilihan, melainkan kode langsung mengatur suatu kemungkinan, yaitu yang kita sebut probabilitas. Nah, bukan lagi soal boleh atau tidak boleh. Nah, tetapi soal bisa atau tidak bisa. Merupakan contoh sederhananya mungkin seperti ini. Jadi saat kita mengcopy sebuah film ya, karena dilindungi suatu sistem, itu bukan karena Anda takut hukum ya, tapi karena Anda memang tidak bisa melakukannya. Nah, di titik inilah terjadi suatu perubahan besar. Nah, dalam cara kita memahami suatu hukum. Dulu, ya, pada zaman dulu, ya, hukum hadir sebagai suatu aturan. Nah, tapi sekarang hukum bisa hadir sebagai desain, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dulu hukum mengatur setelah kita bertindak. Tapi sekarang kode mengatur sebelum kita sempat bertindak. Nah, dan dari sinilah muncul satu kesadaran suatu baru, yaitu bahwa suatu kekuasaan tidak lagi hanya berada dalam tangan negara. Nah, tetapi juga di tangan mereka yang merancang suatu sistem. Itu dia, Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik,
lanjut ya. Jadi code is law di Indonesia sekarang yang kita bahas ya. Mari kita tarik suatu gagasan ini di mana ke Indonesia ya. Di sinilah semuanya menjadi jauh lebih nyata Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan jauh lebih rumit. Indonesia bukan hanya menghadapi perkembangan teknologi. Nah, tetapi juga menghadapi ketertinggalan hukum dalam mengejarnya. Nah, itu dia. Nah, kita berhadapan dengan suatu kedua kekuatan yang berjalan dengan kecepatan yang berbeda, Bapak Ibu sekalian ya. Di satu sisi ya ada kode yang bekerja cepat, otomatis dan tanpa batas. Nah, kemudian di sisi lain ada hukum negara, Bapak Ibu sekalian. Hmm, yang berjalan melalui berdasarkan suatu prosedur yang ada, kemudian pembahasan ya, dan suatu birokrasi, Bapak Ibu sekalian. Akibatnya ada dua unsur di sini. Apa? Antara kode dan hukum negara itu bagaimana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akibatnya apa? Terjadi apa yang disebut sebagai kesenjangan suatu regulasi. Itu dia ya. Hukum selalu datang setelah masalah terjadi. Sementara kode sudah lebih dulu mengatur segalanya. Ini merupakan perbedaan antara kode dan hukum negara, ya. Itu dia, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang yang harus digarisbawahi, saya akan memberikan suatu contoh ya, di mana kode dan hukum negara itu sangat harus berlangsung secara bersinergis ya. Contoh pertama mungkin di media sosial bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan atau yang pernah melihat ya, hari ini apa yang kita lihat di layar bukan sepenuhnya merupakan pilihan kita atau choice kita, tetapi hasil dari suatu algoritma. Nah, seperti contohnya Meta Platform ya atau TikTok ya, yang lagi viral ya, yang digunakan para netizen di kalayakan netizen ya. Jadi konten apa yang muncul di TikTok atau informasi yang viral, bahkan suatu opini atau gagasan yang terbentuk. Nah, itu disetting secara bentuk dalam suatu code sehingga ketika kita men-scrolling TikTok akan diarahkan sesuai dengan apa yang kita minati seperti itu ya. Pertanyaannya apalagi Bapak dan Ibu sekalian ya, siapa yang sebenarnya mengatur ruang publik kita? Itu yang menjadi suatu pertanyaan. Apakah suatu negara atau suatu algoritma yang mengatur. Nah, karena di mana? Karena realitanya algoritma bekerja tanpa suatu transparansi di situ. Ia tidak dipilih oleh rakyat, ia tidak diuji di parlemen, ya, tapi suatu dampaknya bisa mempengaruhi suatu demokrasi. Nah, di titik ini, ya, Ibu dan Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus jujur mengakui di mana ruang publik digital kita sebagian telah diatur oleh kode, ya. Jadi kode, ya. Itu merupakan satu contoh. Yang kemudian, yang kedua, salah satu contohnya, ya, sekarang bayangkan, ya, dunia tanpa perantara. Maksudnya apa? Eh, Bapak ya. Jadi yaitu tidak ada suatu notaris, tidak ada hakim, dan tidak ada bank. Nah, semua berjalan secara otomatis melalui teknologi yang kita sebut blockchain. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, muncul yang disebut smart contract ya, di mana tidak ada tanpa perantara itu maksud saya ya. Perjanjian yang langsung dieksekusi oleh suatu sistem. Nah, tanpa adanya suatu negosiasi ulang, tanpa ruang interpretasi, sekilas ini terlihat lebih efisien. Nah, tapi mari kita lihat dari perspektif hukum negara kita sendiri.
dari Bapak Ibu sekalian ya. Dalam suatu sistem kita melalui KUHP Perdata, jadi sebuah perjanjian harus memenuhi syarat yaitu di pasal 1320, yaitu adanya suatu kesepakatan, adanya kehendak bebas dan adanya tanggung jawab hukum. Nah, itu di 1320 di KUHP Perdata sudah diatur. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di mana suatu letak kesepakatan dalam sebuah atau kode di situ, ya. Bagaimana jika terjadi suatu kesalahan sistem? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi dan Bapak Ibu sekalian, siapa yang bertanggung jawab jika tidak ada manusia yang bisa disalahkan? Itu dia, ya. Di sini kita melihat suatu benturan secara langsung antara kode atau code dan hukum negara kita, ya, antara suatu kepastian dan keadilan hukum, ya. Kemudian lagi ya, contoh lagi yang saya garis bawahi ya di sini ya. Contoh ketiga mungkin Undang-Undang ITE atau realitas digital ya. Indonesia sebenarnya tidak diam, Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya suatu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, namun masalahnya bukan pada ada atau tidaknya hukum. Masalahnya apa, Bapak Ibu sekalian ya? Apakah hukum ini mampu mengimbangi cara suatu kerja kode itu? Nah, jadi di Undang-Undang ITE sering dikritik karena apa? Dalam Undang-Undang ITE itu sering adanya suatu multitafsir, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian lambatnya suatu beradaptasi dan sering digunakan setelah kejadian. Nah, sementara itu pelanggaran di dunia digital, Bapak Ibu sekalian, terjadi dalam suatu hitungan detik. Nah, data bocor dalam sekejap, ya. Kemudian konten yang viral mungkin. Nah, dalam suatu hitungan menit. Nah, reputasi seseorang hancur bahkan sebelum hukum sempat bekerja. Nah, disinilah kita melihat ironi besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hukum negara berusaha mengejar bagaimana Bapak Ibu sesuatu yang bergerak lebih cepat darinya. Nah, itu dia ya. Oke, dari uraian tiga contoh tadi yang saya sebutkan tadi ya, dari semua ini muncul satu pertanyaan ya. Pertanyaan apa yang tidak bisa kita hindari ya? Pertanyaan seperti apa, Bapak ya? Jika suatu kode bisa mengatur perilaku lebih efektif daripada hukum, nah, apakah hukum negara itu masih relevan? Itu dia pertanyaannya ya. Atau justru kita sedang perlahan menyerahkan kekuasaan kepada sistem yang tidak terkontrol. Nah, itu dia. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, Ibu ya, antara code is law dan hukum negara kita. Nah, oke, yang kedua, kita tidak sedang berbicara suatu masa depan, Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah terjadi, bahkan terjadi dalam detik ini, atau bahkan hari ini juga sedang berlangsung ya. Setiap hari, setiap detik dalam genggaman kita, dan jika kita tidak memahami ini dengan suatu serius ya, maka yang akan terjadi bukan hanya perubahan teknologi ya, tetapi perubahan suatu kekuasaan dari negara menuju ke kode atau code. Ya, ini dia ya. Oke. Nah, kemudian dari pernyataan solusi dari Lawrence Lessig, yaitu suatu eh, pendiri di Harvard ya, di mana setelah suatu konflik yang saya jelaskan tadi, tiga contoh itu antara kode dan hukum negara, ya, kita sampai pada satu titik penting, Bapak Ibu sekalian.
Apakah kita harus memilih salah satu antara hukum negara atau kode ya yang kita pilih? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi ketika dihadapkan dua pilihan itu, kita jawabannya tidak. Kita tidak harus memilih. Karena memilih salah satu ya justru ada suatu kesalahan terbesar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sedikit saran dari apa namanya Lawrence Lessing ya. Jadi menawarkan suatu jalan tengah yang jauh lebih baik dan jauh lebih cerdas. Apa itu Bapak Ibu sekalian antara hukum dan hukum negara dan kode dari Lawrence Lessing menawarkan ada yang cerdas. Bagaimana? Ia suatu mengatakan perilaku manusia tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi oleh empat kekuatan sekaligus. Nah, empat kekuatan sekaligus itu apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi, hukum yang pertama, law atau norma sosial atau market pasar dan arsitektur atau code. Nah, itu dia ya. Jadi perilaku manusia tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi oleh empat kekuatan sekaligus. Nah, inilah yang dikenal sebagai pendekatan dinamakan regulasi yang terintegrasi. Jadi ketika dihadapkan dua pemilihan antara hukum negara dan kode, kita harus memilih namanya regulasi yang terintegrasi. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa jawab mungkin? Baik, artinya regulasi yang terintegrasi, maksudnya ya, jika kita ingin mengatur dunia digital, ya, kita tidak bisa hanya membuat suatu undang-undang, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita juga harus mengatur mengatur apanya? Kodenya. Nah, itu dia. Nah, kemudian cara berpikirnya bagaimana dengan regulasi dan desain untuk kedepannya. Ya. Jadi selama ini negara berpikir seperti ini. Jadi masalah suatu muncul, masalah muncul, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita membuat undang-undang, kemudian beri sanksi. Tapi di era digital, pola ini tidak cukup. Nah, karena kode bekerja sebelum pelanggaran terjadi, maka resolusinya adalah apa Bapak Ibu sekalian ya? Regulation by design. Itulah eh, solusinya. Artinya apa regulasi by design? Maksudnya artinya nilai hukum harus dimasukkan dalam suatu sistem. Jadi nilai-nilai hukum harus masuk dalam suatu sistem, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian contohnya bagaimana Pak Safril ya. Jadi contohnya privasi tidak hanya dilindungi oleh suatu hukum. Nah, tetapi ditanam dalam desain suatu aplikasi nantinya. Keamanan tidak hanya dijaga oleh suatu aparat penegak hukum yaitu polisi, tetapi dibangun dalam sistem sejak awal. Dengan kata lain, hukum tidak hanya ditulis, melainkan tetapi suatu diprogram sejak awal. Itu dia. Nah, oke. Mengerti ya Bapak Ibu sekalian sekarang ya. Nah, di tengah dominasi suatu teknologi ya, ada satu hal yang harus ditegaskan. Negara tetap sangat penting. Kenapa? Karena hanya negara yang memiliki suatu legitimasi demokratis, suatu kewenangan perlindungan hak asasi, dan tanggung jawab suatu keadilan, kode bisa efisien. Ya. Tapi kode tidak punya moral. Kode bisa cepat, tapi kode tidak punya empati di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka disinilah peran suatu negara memastikan bahwa teknologi tetap tunduk dalam nilai-nilai hukum, bukan begitu, bukan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Kemudian poin yang paling suatu krusial yang harus saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian di sini, ya, jika ini poin paling krusial, jika kita tidak mengatur kode, ya, atau maka kode akan yang mengatur kita. Maka negara di sini harus mulai berani
menuntut transparansi algoritma kode itu sendiri, melakukan audit sistem digital, dan memastikan akuntabilitas suatu platform. Nah, itu dia. Bukan untuk menghambat suatu inovasi, tetapi untuk memastikan dalam penerapan kode itu berkeadilan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu merupakan PR bagi negara kita, ya, masalah negara yang tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi karena kode dibuat bukan oleh pemerintah tetapi oleh programmer, perusahaan teknologi, dan komunitas digital. Maka solusinya antara programmer, perusahaan teknologi, dan komunitas digital itu harus berkolaborasi. Itu merupakan solusi konkret dan solusi nyata di sini, ya, antara suatu pemerintah, akademisi, dan masyarakat, ya. Ini yang kita namakan suatu ekosistem regulasi bersama, atau yang kita sebut co-regulation, Bapak Ibu sekalian. Nah, nah, dari semua paparan yang saya sebutkan tadi, ya, kita pada suatu kesimpulan besar, ya. Jadi masa depan hukum tidak hanya ditentukan di ruang sidang, tetapi juga di ruang server. Jika hukum kita tetap suatu relevan, maka hukum harus mampu masuk ke kode, ya. Dan jika kode ingin adil, maka kode harus tunduk pada prinsip suatu hukum. Di mana maka pertanyaan sekarang bukan lagi apakah kita hidup di bawah hukum negara atau di bawah hukum kode. Nah, itu dia. Tetapi siapa yang mengendalikan kode tersebut, Bapak Ibu sekalian? Itulah eh, mekanisme pemikiran kritis di mana sebagai suatu praktisi-praktisi hukum, ya. Karena disitulah letak kekuasaan yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi pesan yang saya pesankan, ya, ini juga pesan dari jika kita kembali dari pemikiran suatu Lawrence Lessig dalam Code of Other Law Cybers, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan yang tidak bisa dihindari, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin ini terakhir, ya, yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baiknya, di mana pesan dari Lawrence Lessig yaitu menyebutkan bahwa code is never found, it is only ever made and made by us. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian di sini? Kode bukan suatu yang netral. Maksudnya, ia adalah hasil suatu hasil pilihan. Ia adalah hasil suatu hasil kekuasaan. Dan pada akhirnya, ia adalah refleksi dari nilai-nilai yang kita tanamkan. Lebih jauh lagi, mungkin Lessing juga mengingatkan Lawrence, ya, ruang cyber selalu memiliki regulator, dan regulator itu adalah suatu kode. Maka dalam perspektif akademik yang lebih dalam mungkin, ya, jadi perdebatan antara code is law bukan sekedar perdebatan teknologi, Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi merupakan apa, ya, pergeseran suatu paradigma, ya, kekuasaan dalam teori hukum modern. Nah, itu dia. Oke, eh, baik dari hukum sebagai norma secara tertulis, ya, hukum menuju hukum sebagai arsitektur yang tertanam dalam perkembangan mutakhir, bahkan menuju law becomes code and come becomes law. Nah, itu dia, ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin, ya, yang saya akan jelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Uh, maka pada titik ini, ya, kita tidak lagi, ya, melihat hukum dan teknologi sebagai dua entitas yang terpisah. Nah, karena dalam realitas digital hari ini, hukum membentuk kode. Nah, dan kode pada saat yang sama membentuk suatu hukum. Nah, itu dia, ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang mengendalikan proses pembentukannya. Nah, antara code is law
dan antara hukum negara itu sendiri. Karena di sanalah letak suatu kedaulatan yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pesan saya ya, jika kita gagal memahami ini ya, maka kita bukan hanya tertinggal oleh suatu kegagalan teknologi, tertinggal oleh teknologi ya, tetapi kita akan kehilangan kendali ya atas nilai suatu keadilan dan bahkan kebebasan diri kita sendiri. Nah, namun jika kita mampu mengintegritaskannya ya, mengawasi kode dengan hukum ya, dan membangun hukum dalam kode, maka kita tidak hanya menciptakan suatu sistem yang canggih, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga membangun peradaban digital yang berdaulat, ya, adil dan manusiawi, ya. Ya. Oke, mungkin sekilas paparan mengenai code is law antara paparan hukum di negara kita. Ini pesan dari Lawrence sendiri, ya, Bapak Ibu sekalian. Code plus law is combining to reduce consumer use to have. Oke, itu pesan dari Lawrence ya. Oke, sekian dari paparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel di YouTube ini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu.